Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Naya Zahwa Syafira dari Fakultas Usuluddin dan Adab, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Baik, di sini saya ingin memaparkan judul jurnal dari mata kuliah Nahwu yang berjudul Ilmu Nahwu sebagai Landasan Berbahasa Arab. Di sini saya menjelaskan bahwasannya bahasa Arab itu bahasa yang tertua di dunia, sampai saat ini juga masih digunakan banyak orang dan menjadi perhatian khusus untuk berbagai kalangan seperti para ahli sejarah, para ahli bahasa, dan lain sebagainya. Dan ada juga sebagian umat Islam kurang mempelajari bahasa Arab, padahal bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, mau tidak mau kita harus mempelajarinya. Salah satu disiplin ilmu adalah memahami teks-teks bahasa Arab atau ilmu nahwu. Gagasan ini muncul karena beberapa faktor, baik itu faktor agama, faktor sosial. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk ke dalam pengertian ilmu nahwu. Di dalam pengertian ilmu nahwu ini, ilmu nahwu itu masih merupakan ilmu campuran bahasa Arab atau campuran lainnya, dan berubah pada abad Hijriah, kemudian dikenal dengan sebutan ilmu nahwu. Dan sejarah ini muncul pada awal Islam. Pada awal Islam, untuk melindungi umat Islam dari kesalahan membaca dan juga memahami Al-Quran. Namun ketika menghadapi berbagai macam persoalan bahasa, ilmu nahwu memerlukan prinsip-prinsip yang menjadi landasannya. Dan di dalam ilmu nahwu itu ada berbagai macam faktor-faktor munculnya ilmu nahwu. Yang pertama itu faktor agama. Di dalam faktor agama, kelahiran di tanah Arab dengan membawa Al-Quran merupakan sumber inspirasi atau menjadi motivasi terhadap lahirnya berbagai macam jenis ilmu. Ya, seperti ilmu nahwu atau ilmu itu berkembang pesat berkat Al-Quran. Al-Quran diturunkan bangsa Arab ketika sedang mencapai di dalam puncak kefasihan. Kesulitan ini lama-kelamaan semakin sulit atau parah karena terlihat orang-orang non-Arab dan orang Arab asli pun sering salah mengucapkannya, padahal i'rab memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan makna. Dan yang kedua itu ada faktor sosial. Di dalam faktor sosial ini, orang-orang yang ditinggal di Basrah itu saling berinteraksi dalam semua bidang, dan bahasa itu adalah alat yang primer dan struktur masyarakat yang sangat bermacam-macam. Basrah lebih dulu mengenal nahwunya daripada masyarakat Kufah yang masyarakatnya masih homogen. Begitu pula sikap masyarakat Basrah yang begitu terbuka. Dan yang ketiga itu ada faktor politik. Pada zaman itu, bangsa Arab mempunyai fanatisme yang tinggi terutama mengenai bahasa, karena mereka tidak ingin terlalu hanyut atau larut di dalamnya, seperti ya berbahasa asing. Tetapi bahasa Arab sendiri pula termasuk dalam bahasa yang baku dan mati atau memiliki perkembangan. Dan di sini saya lanjut ke dalam sumber landasan ilmu nahwu. Di dalam ilmu nahwu banyak perumusan kaidah-kaidah yang dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama Hijriah.
substansi usul an-nahwi. Usul an-nahwi itu sangat penting dipahami karena merupakan landasan dan kerangka epistemologi nahwu. Ilmu nahwu dikembangkan melalui al-sama, lalu dilakukan al-istiqra atau membaca ataupun induksi terhadap perkataan bahasa Arab. Dan di sini kaidah-kaidah ilmu nahwu itu ada 4. Yang pertama itu sama, yang kedua itu ada qiyas, istishab, dan ijma. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah nahwu adalah fondasi dasar yang digunakan oleh ahli bahasa dalam menetapkan hukum-hukum teks dalam bahasa Arab. Dan di sini adapun menurut Asy-Syafi'i bahwasannya sumber landasan nahwu itu ada 4, yaitu sama, ijma, qiyas, dan istishab. Selanjutnya ada Al-Anbari di dalam karyanya yang berjudul Al-Qur'an fi Jadal Al-Iqrab berpendapat bahwasannya dalil atau landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu itu ada 3, yaitu naql, qiyas, dan istishab al-hal. Dari 3 pendapat mereka, ulama nuhat diantaranya dapat menyimpulkan bahwasannya ilmu nahwu itu ada 4 yang tadi saya sebutkan di awal itu, seperti sama, ijma, istishab, dan juga qiyas. Dan sini saya akan menjelaskan yang pertama itu sama. Sama merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Sayyuti, sedangkan Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naqli. Kedua istilah ini pada hakikatnya sama seperti Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah naql karena membagi sumber nahwu dan berpendapat bahwa sumber nahwu itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber mangkul dan juga sumber maqul. Sumber mangkul adalah meliputi sumber nahwu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan sumber maqul adalah berasal dari qiyas, istihabul hal, dan seterusnya. Menurut istilah sama dikemukakan oleh As-Sayyuti adalah setiap perkataan yang dipercaya kefasihannya atau fasohah yang mencakup kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti Al-Qur'an dan kalam Nabi SAW dan perkataan orang-orang Arab, kafir atau muslim, sampai rusaknya lisan karena non-Arab yang masuk. Al-Anbari dan Sayyuti bersepakat bahwasannya sumber as-sama atau naql ini ada 3 sumber, yaitu berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga perkataan orang Arab. Dan yang pertama itu kan Al-Quran, ya. Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat terhadap kehujahan Al-Quran dan sepakat bahwa Al-Quran itu merupakan perkataan Arab yang paling fasih dan paling dapat diyakini kebenarannya, jauh dari penyimpangan, dan juga menggunakan bahasa Arab yang jelas. Para ahli nahwu di sini mendefinisikan Al-Quran itu adalah sebagai kalamullah yang diberlakukan pada perkataan manusia sehingga manusia berbicara bahasa Arab, dan Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Dan yang kedua itu hadis. Hadis juga menjadi sumber nahwu karena setelah Al-Quran, sebagaimana yang ada juga pada ilmu ushul fiqh, alasan menjadikannya hadis itu sebagai sumber kedua setelah Al-Quran itu karena petunjuk
Al-Quran yang memerintahkannya bahwasanya untuk menaati Rasulullah, dan fungsi hadis sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran. Dan yang ketiga itu ada perkataan orang Arab. Selain Al-Quran dan hadis, para ahli nahwu dalam menyusun kaidah-kaidah nahwu juga merujuk kepada perkataan orang Arab. Perkataan orang Arab itu adalah perkataan mereka yang berasal dari Arab dan memiliki kefasihan dalam berbicara atau fushah, dan ucapannya pun terhindar dari penyimpangan berbahasa walaupun disampaikan oleh anak-anak atau budak. Kalam Arab terdiri dari syair dan juga prosa. Dan yang kedua itu landasannya ada ijma. Ijma itu dalam istilah ulama adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syariat. Dan ada juga di dalam ijma ini ada beberapa konsep dalam merumuskan kaidah-kaidah dengan menggunakan landasan ijma, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada disepakati para mujtahid, yang kedua mufakat oleh mujtahid, yang ketiga ijma dibenarkan pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan yang keempat hukum itu disepakati oleh para mujtahid secara syar'i kepada hukum yang wajib. Dan yang ketiga juga ada kias. Pengertian kias menurut bahasa merupakan membandingkan dan mengukur suatu dengan yang lain, seperti kita harus menyusun atau menyamai aturan-aturan dan juga analogi. Menurut istilah, kias adalah menyamakan suatu yang belum tentu berlaku kepada hukumnya kepada sesuatu yang sudah berlaku atau telah dinyatakan hukumnya, dengan catatan jika dalam keduanya masih ditemukan kesamaan makna. Dan yang keempat itu, yang terakhir adalah istihab. Istihab merupakan terminologi yang diperkenalkan oleh pakar nahwu sejak pertumbuhan nahwu dan juga sejak mereka memperkenalkan kaidah-kaidah primer dan juga sekunder. Kata istihab ini menurut terminologi diartikan terus-menerus atau selalu. Maka dari itu istihab secara lugawinya pun artinya selalu menemani atau selalu menyertai pengakuan adanya perhubungan. Istihab terjadi pada suara atau kata dan juga kalimat. Di penjelasan atau kesimpulan di atas tadi itu menyimpulkan bahwasannya istihab itu kembali pada makna asal dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah atau yang membuat berbeda maknanya. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa para ulama nahwu mengatakan bahwasannya istihab itu kembali kepada makna asal dan asal penggunaannya selama tidak ada itu perubahan maknanya. Baik, dan saya lanjut kesimpulan di sini itu bahwasannya kaidah-kaidah nahwu yang kita pelajari atau diketahui selama ini tidak serta ada dan sudah tersedia sebelumnya namun telah dirumuskan, ini tidak kerja keras para nuhat dengan melalui 4 landasan tadi, yaitu sama, atau naql, qiyas, ijma, dan juga istihab. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.